Berbagai hal yang bisa memicu kemarahan kita kadang nggak bisa diprediksi. Kadang hal sederhana, kejadian yang nggak kebayang, tapi emosi ini tuh muncul. Emosi marah yang secara otomatis akan di luar kendali manusia pada saat dia mengalami sesuatu. Teman-teman, di Bagi Kurma kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana psikologi kita sebagai manusia pada saat sedang berpuasa sering banget kepicu sama hal-hal sederhana dan akhirnya membuat emosi marah ini muncul. Bagi Kurma, bahas psikologi, kuy ngabuburit bareng sama Nalisa. Teman-teman, apa kabar nih puasa hari keberapa yang mungkin ada banyak banget yang sambil tetap kerja, ya pastilah ya. Walaupun kalau lihat di tanggalan kalender kita nih di bulan April tuh kayaknya banyak banget tanggalan libur merahnya ya kan. Tapi tetap aja teman-teman produktif dan tetap semangat tuh jadi salah satu cara kita untuk melalui bulan suci ini supaya ibadahnya double. Nggak cuma puasa tapi juga kerja. Cerdas mengelola emosi di bulan suci Ramadan atau mengelola emosi pada saat kita sedang berpuasa itu memang nggak mudah. Nah, kali ini kenapa aku bahas ini nih teman-teman, ada sebuah survei yang cukup membuatku tuh kaget. Di tahun 2016, dari survei tersebut ternyata didapatkan data yang paling besar, itu 35% responden mengatakan bahwa menahan haus dan lapar itu bukan menghalang utama mereka untuk beribadah puasa, melainkan bagaimana mereka tetap tenang, mereka tetap sabar menghadapi situasi yang menyebalkan. Dan ternyata penyebabnya yang paling banyak adalah kemacetan lalu lintas, apalagi kalau di kota-kota besar ya teman-teman ya. Ini tuh jadi sesuatu yang nggak bisa kita hindari dan makin menggila nih kayaknya belakangan ini setelah pandemi udah berakhir, hampir nggak kerasa 3 tahun kita di rumah aja, aktivitas sekarang sudah kembali seperti biasa. Kalau menurut American Psychological Association, kemarahan ini adalah sebuah keadaan emosi yang nggak cuma marah-marah doang, tapi dimulai dari kemarahan yang intensitasnya tuh ringan atau rendah, bahkan intensitas yang itu tidak dimunculkan. Misalnya nih, kita mendem atas perasaan marah kita kepada orang lain, itu juga termasuk kemarahan, sampai yang berteriak-teriak tadi. Nah, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Basman di tahun 2013 dalam Psychology Today, ternyata kemarahan ini dijadikan sering juga sebagai topeng membela diri atas emosi yang hadir bukan hanya marah, tapi ada emosi frustasi, ada kecewa, ada sedih. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat lagi ya, ekspresi marah ini tuh beragam sekali. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan bagaimana kita dibesarkan dari keluarga yang memberikan cara-cara untuk mengekspresikan emosi marah tadi. Aku tuh pernah lihat di salah satu konten yang viral di media sosial. Kayak, waktu kecil aku tuh gak pernah boleh marah sama orang tuaku. Jadinya pada saat aku gede, aku gak tahu caranya marah tuh seperti apa. Aku pendem aja, tiba-tiba meledak. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman, ternyata ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi cara kita untuk bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, apa saja sih yang sebenarnya terjadi pada saat kita sedang marah, kita harus pahami dulu. Karena gimana kita bisa mengelolanya kalau kita nggak bisa memahami apa yang terjadi pada saat kita sedang marah. Amarah ini juga dipicu oleh berbagai faktor seperti persepsi, mood, dan karakteristik kepribadian seseorang. Jadi nggak semua kejadian itu bisa direspon dengan emosi yang sama oleh orang yang berbeda. Nah, pada saat kita lagi marah, ada seorang profesor yang melakukan studi khusus di bidang kemarahan, yaitu Charles Spielberger, yang memang dia itu fokus kepada anger. Katanya pada saat kita lagi marah, itu tidak hanya dipengaruhi oleh psikologis kita saja, tapi biologis dan fisiologis atau kerja tubuh kita. Misalnya nih, pada saat kita lagi marah, tekanan darah kita naik. Lalu kemudian hormon energi dan adrenalin kita juga lebih naik. Detak jantung kita lebih tinggi daripada biasanya. Dan hal-hal ini memicu beberapa kondisi yang berbeda pada saat emosi marah itu ada di dalam diri seseorang. Nah, terlebih kalau kita lagi puasa, asupan kalori yang kita dapetin kan nggak seperti biasanya, padahal kita melakukan aktivitas kayak biasa. Tapi kan nggak sih waktu kemarin aku sebutin manfaat puasa, kebahagiaan itu akan muncul pada saat kita berhasil mengendalikan diri kita. Jadi ibaratnya kalau kita paham bahwa nilai ibadah ini tinggi pada saat kita sedang berpuasa dan kita mau marah, kemudian kita ingat nilai pahalanya tinggi, jadi kita berhasil mengendalikan diri kita, itu kebahagiaannya meningkat teman-teman setelah kita berhasil mengendalikan diri. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara soal emosi marah ini sendiri, itu nggak mudah loh buat kita kendalikan, apalagi tadi kondisinya berbeda pada saat kita sedang kekurangan kalori dan kita menjadi lebih gampang kepicu oleh kejadian-kejadian yang sebenarnya sederhana.
Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen ngebahas juga kenapa sih orang itu bisa marah. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau memang itu karena udah ya ibaratnya survei mengatakan walaupun kecil tapi ada loh sumbangsih dari faktor genetik ini tentang kepribadian yang memang dia pemarah. Yang kedua, faktor yang paling kuat adalah faktor socioculture atau faktor lingkungan, pola asuh, modeling keluarga. Bagaimana orang tua mengajarkan seorang anak bisa mengekspresikan emosi marah ini pada saat dia sedang bertumbuh sebagai pribadi. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kayak bisa dirubah nggak sih Mbak Analisa? Sesuatu yang mungkin bisa dirubah asalkan orang ini mau dan menyadari bahwa dia membutuhkan perubahan. Jadi kalau sekarang teman-teman memahami dampak pada saat kita tidak bisa mengelola rasa marah ini mungkin menjadi salah satu cara kita untuk tahu bagaimana caranya. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Pada saat kita melihat diri kita berpuasa, itu gula darah kita kan rendah karena kita tidak makan dan minum seperti biasanya. Pada saat gula darah rendah, blood sugar kita rendah, yang terjadi adalah otak kita akan menghasilkan kortisol dan adrenalin yang lebih tinggi daripada biasanya. Dan itulah yang memunculkan when you are hungry, you gonna be angry. Hangry kata anakku, mah jangan biarin aku lapar, aku akan marah-marah gitu ya. Artinya memang ya masuk akal sih teman-teman, pada saat kita lagi lapar kita jadi gampang marah. Tapi bukan berarti kita jadi membiarkan alasan kita marah itu karena kita puasa. Justru ini tantangannya, pada saat kita sedang berpuasa gimana caranya kita bisa mengolah perasaan-perasaan yang tadi muncul, emosi marah ini muncul sebagai sesuatu yang kita kendalikan saat berpuasa. Rasa marah ini tidak melulu negatif. Justru malah banyak sekali orang tua yang tidak mengajarkan anaknya untuk memiliki emosi marah dan akhirnya pada saat usia dewasa anak ini nggak paham bagaimana caranya untuk bisa mengolah emosi marah ini. Kalau aku sering bilangnya boleh marah tapi jangan marah-marah. Kenapa? Karena marah itu adalah sesuatu yang mekanisme diri seseorang lakukan pada saat tidak nyaman. Itu sebagai sesuatu pembelaan diri yang sebenarnya kalau bisa kita katakan sebagai hal yang positif kalau bisa diekspresikan dengan tepat. Kan yang nggak boleh itu kalau berlebihan teman-teman. Jadi marah ini sebenarnya sering banget diasosiasikan sebagai maladaptive behavior. Padahal marah ini adalah bagian dari 6 dasar emosi yang dimiliki manusia. Seorang dokter bernama Dr. Les Greenberg merupakan emotion focus therapist. Dia bilang kalau emosi marah ini bisa menjadi sesuatu emosi yang sehat dan adaptif. Kalau kita tahu caranya dan tidak mengelola marah dengan cara yang salah. Pertama, teman-teman coba sadari, pahami warning sign pada saat kita marah. Karena tiap orang tuh warning sign-nya beda-beda. Ada yang marah tuh dengan cara dia tahu, aduh jantung aku detaknya lebih tinggi. Kayaknya aku langsung mengambil barang dan aku ingin melempar sesuatu. Jadi pahami warning sign kamu tuh apa pada saat emosi marah ini muncul. Dengan kita tahu warning sign kita pada saat sedang marah, kita jadi bisa menyadari dengan cepat. Karena banyak loh orang yang gak sadar lagi marah-marah. Siapa bilang saya marah? Bapak nggak sadar lagi marah ya Pak ya, makanya Bapak marahnya berlebihan. Coba kalau Bapak sadar lagi marah, marahnya mungkin akan dikelola dengan baik. Nah yang kedua adalah hindari situasi yang membuatmu memanas atau lebih marah. Jadi memang kita tahu ya, pemicu-pemicu tertentu yang membuat kita ke-trigger. Orang tertentu, ya selama bulan puasa ini bukannya kita memutus silaturahmi ya, mungkin hindari dulu deh kontak lebih intens dengan yang bersangkutan. Atau mungkin akun-akun tertentu yang membuatmu irritable, mungkin bisa di-mute dulu, atau mungkin unfollow dulu. Ya walaupun sebenarnya itu bukan salah satu jalan ninja untuk kita bahagia sih, karena sebenarnya kita tahu yang membuat kita marah itu bisa jadi bukan orang itu, bukan akun itu, tapi diri kita yang sulit mengendalikan. Tapi nggak apa-apa, untuk awal-awal ini coba deh lakukan tips ini. Nah yang ketiga adalah lakukan relaksasi. Ingat pada saat berpuasa tekanan darah kita itu biasanya tidak kayak nggak normal gitu ya. Apalagi gula darah yang rendah memunculkan situasi-situasi tertentu seperti kortisol dan adrenalin yang lebih tinggi. Dan mungkin kita butuh suplai oksigen lebih banyak, silahkan untuk relaksasi. Ambil nafas. Rasakan deh oksigen itu mengalir. Siapa tahu dengan oksigen itu mengalir lebih banyak, seperti biasa nih teman-teman, hormon-hormon positif ini lebih terproduksi dengan banyak juga sehingga kita lebih bahagia walaupun situasi membuat kita marah tetap di depan mata. Yang berikutnya adalah alihkan dengan aktivitas yang lain. Jadi misalnya nih kita lagi marah, kita berdiri gitu kan. Coba deh duduk dulu.
Atau sekedar kita hidupin musik pada saat kita lagi kesel, kasih aja musik yang bikin kita slow. Nonton drakor dulu, nonton ya fun komedi, movie atau seri dulu. Jadi memang kita butuh tahu cara kita mengalihkan aktivitas yang bisa membuat kita tuh nggak fokus pada aktivitas yang bikin kita emosi tadi, emosi marah tadi. Nah, kemudian nih yang paling penting adalah hindari menekan perasaan-perasaan marahmu. Jadi kalau lagi marah teman-teman, jangan ditekan, kan nggak ada yang larang. Tapi caranya yang benar, misal nih ambil kertas, tulis nih. Semua emosi marah itu dituangkan. Kalau mau maki-maki di kertas itu, habis itu diremet-remet dibuang. Atau mungkin ambil voice note kita maki-maki, habis itu kita delete. Yang penting kita tahu cara pengalihannya tuh nggak salah. Atau efek dari marah kita ketika kita mengekspresikannya tidak menyebabkan masalah baru. Itu yang paling penting. Nah yang terakhir adalah coba mengekspresikan emosi marahmu itu dan pikirkan resikonya kalau kamu mengekspresikan emosi itu dengan salah. Contoh misalnya, rugi banget ya kalau misalnya aku marah sama orang ini padahal 10 tahun lagi orang ini nggak ngaruh sama hidupku. Step back aja dulu dengan relaksasi, ambil nafas panjang, terus pikirkan secara mendalam lagi kira-kira emosi marah ini apakah harus ditunjukkan dengan perilaku marah. Ingat teman-teman, emosi boleh marah, perilaku nggak harus marah. Tapi bukan berarti emosi marah ini kita tekan, tapi perilaku marah ini yang kita kelola dengan baik. Nah, di bulan suci Ramadan ini, yuk coba kita belajar untuk mengelola emosi marah ini dengan lebih baik lagi. Ingat, pahalanya banyak, jadi itu yang bikin kita happy, ya kan? Terus yang kedua, aku pengen teman-teman, kalaupun sekarang kita lagi dalam kondisi yang tidak nyaman, coba deh reframing lagi. Bisa jadi ini cara Allah untuk menguatkan kita menjadi manusia lebih sabar lagi dan lebih bersyukur lebih banyak lagi. Semoga bagi kurma kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan aku pengen tahu dong, kalau kalian pengen bagi kurma ini bahas sesuatu, bahas psikologi yang pengen teman-teman denger sambil nunggu ngabuburit, kasih komentar di bawah. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.